Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Renaldi dari kelas 19J. Baik, saya di sini akan mengumpulkan tugas final dari Ibu Nurlina SEMM. Poin yang saya ambil yaitu mengenai dividen dan return saham. Baik, kita langsung ke poin dividen. Apa sih pengertian dari dividen? Dividen merupakan suatu bentuk pembagian keuntungan atau laba kepada para pemegang saham dalam satu periode tertentu berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Artinya, besar dividen tergantung pada besarnya saham masing-masing pemilik. Selanjutnya kita lanjut ke poin-poin jenis-jenis dividen dalam bisnis. Secara umum, dividen dalam bisnis dan perusahaan dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan metode pembagiannya. Mengacu pada pengertian yang saya sebutkan tadi, berikut beberapa macam dividen dalam bisnis. Yang pertama yaitu dividen tunai atau cash dividend. Merupakan suatu metode pembayaran keuntungan secara tunai dan dikenai pajak hanya pada di saat tahun pengeluarannya. Yang kedua, dividen saham. Stock dividen adalah metode pembagian laba saham yang dilakukan melalui penambahan jumlah saham namun mengurangi nilai setiap saham dengan tujuan untuk tidak mengubah kapitalis pasar. Selanjutnya, dividen properti atau properti dividen adalah metode pembagian laba saham yang dibayarkan melalui bentuk aset seperti pada bisnis properti. Namun metode ini jarang digunakan dalam bisnis. Selanjutnya, dividen intern adalah pembagian laba saham yang diumumkan serta dibayarkan sebelum perusahaan selesai membukukan keuntungan tahunan. Selanjutnya, dividen hutang atau scrip dividen, yaitu pembagian laba saham kepada para pemegang saham dalam bentuk janji tertulis di mana perusahaan akan membayarkan sejumlah kas di masa mendatang. Dividen scrip bisa berbentuk bunga atau tidak berbunga dan bisa diperjualbelikan kepada para pemegang saham lainnya. Terus, dividen likuidasi atau liquidating dividend, yaitu pembagian laba saham yang dikeluarkan saat dewan direksi akan melakukan likuidasi bisnis dan mengembalikan semua aset bersih yang tersisa kepada para pemegang saham dalam bentuk tunai. Selanjutnya kita lanjut ke dampak dividen terhadap harga saham. Perlu dicatat bahwa membagikan dividen kepada pemegang saham mungkin tidak mempengaruhi nilai keseluruhan usaha bisnis. Terlepas dari itu, langkah seperti itu cenderung menurunkan nilai ekuitas keseluruhan usaha dengan jumlah pasti yang dibayarkan sebagai dividen. Untuk menguraikan lebih lanjut, dividen setelah dibayarkan akan didebit dari pembukuan akuntansi secara permanen dan merupakan langkah yang tidak dapat diubah. Selanjutnya, pada saat perusahaan mengumumkan dividen, harga sahamnya mengalami kenaikan yang signifikan yang diatur oleh aktivitas pasar. Mereka lebih cenderung membayar premi dengan harapan mendapatkan dividen, namun harga saham mulai turun dengan proporsi yang sama setelah tanggal hak dividen berakhir. Penurunan tersebut biasanya terjadi ketika investor baru dianggap tidak memenuhi syarat untuk menerima dividen dan oleh karena itu enggan membayar premi terkait. Demikian pula, jika pasar diantisipasi untuk tetap optimis hingga tanggal X dividen, kenaikan nilai saham mungkin lebih tinggi daripada dividen yang ditawarkan. Terlepas dari pengurangannya, kejadian seperti itu seringkali menyebabkan peningkatan nilai keseluruhan saham perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan singkat mengenai perbedaan dividen dan capital gain. Perbedaan yang pertama yaitu dividen adalah pembayaran tunai atau tambahan saham yang dilakukan dari keuntungan perusahaan. Sedangkan capital gain itu sendiri yaitu mewakili peningkatan nilai saham. Perbedaan yang kedua yaitu dividen mewakili pendapatan pemegang saham langsung saat mereka diberi imbalan, sedangkan capital gain tidak diperoleh sampai stok dijual. Perbedaan yang terakhir yaitu dividen dapat dijadwalkan atau dibayar atas kebijaksanaan dewan direksi dan dapat diinvestasikan kembali dan diuangkan oleh pemegang saham. Sedangkan capital gain berdasarkan nilai pasar perusahaan, bukan keputusan dewan direksi. Dalam kebijakan dividen, manajemen mempunyai dua kebijakan perlakuan terhadap sebuah penghasilan bersih sesudah pajak, earning after tax perusahaan, yaitu
dibagikan kepada para pihak pemegang saham dalam bentuk dividen, diinvestasikan kembali ke beberapa perusahaan sebagai laba ditahan atau retain earning. Oleh karena itu, pihak manajemen juga harus membuat kebijakan atau dividen policy tentang besarnya earning after tax yang akan dibagikan sebagai dividen. Apabila suatu perusahaan membagi dalam bentuk dividen, maka akan dapat mengurangi sumber dana kas dari keuntungan perusahaan. Dan apabila perusahaan ini tidak membagikan sebuah keuntungan atau labanya sebagai dividen, maka akan dapat memperbesar sumber dana intern yang dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengembangkan sebuah perusahaan. Selanjutnya ke faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen yaitu ada 5. Yang pertama yaitu likuiditas perusahaan, yang kedua tingkat pertumbuhan perusahaan, yang ketiga kebutuhan dana untuk membayar hutang, yang keempat pengawasan terhadap perusahaan dana, dan yang kelima peluang ke pasar modal. Selanjutnya kita lanjut ke poin yang kedua yaitu mengenai return saham. Dari pengertian return saham itu sendiri yaitu selisih antara harga jual saham dengan harga beli saham yang telah ditambahkan dengan dividen. Ada 2 kemungkinan yang dapat muncul dari hasil selisih tersebut, yaitu capital gain yang berarti positif dan capital loss yang berarti negatif. Apabila ditemukan hasil dengan kualifikasi capital gain atau positif, maka hal tersebut diartikan sebagai keuntungan yang didapat melalui penjualan saham yang telah dilakukan. Namun jika hasil yang muncul merupakan capital loss atau setara dengan hasil negatif, maka hal tersebut menandakan kerugian yang dialami pada kegiatan jual beli saham. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis return saham. Dalam praktiknya ada 2 jenis return saham yang dapat kita ketahui. Yang pertama yaitu return saham realisasi. Return saham realisasi adalah perhitungan selisih harga saham berdasarkan data riwayat perusahaan yang berfungsi sebagai alat ukur kinerja perusahaan. Return jenis ini juga diistilahkan sebagai return saham historis yang menjadi dasar untuk menentukan return saham ekspektasi dan return di masa yang akan datang. Return realisasi sendiri juga memiliki beberapa pembagian jenis perhitungan, yaitu return total, relative return, cumulative return, dan penyesuaian return. Sedangkan untuk rata-rata return dapat diukur berdasarkan perhitungan aritmatika dan perhitungan geometri. Yang kedua adalah return saham ekspektasi. Return saham ekspektasi adalah jenis return yang dilakukan untuk pengambilan keputusan terhadap kegiatan investasi. Return ekspektasi dinilai lebih penting dibandingkan dengan return historis karena jenis ini menjadi tolak ukur para investor untuk keberhasilan transaksi sahamnya di masa mendatang. Cara perhitungan return saham ekspektasi dapat ditentukan berdasarkan nilai ekspektasian masa depan, return historis, dan return ekspektasian yang ada. Kemudian kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi return saham. Apa saja sih yang termasuk dalam faktor return saham? Baik, saya akan menjelaskan singkat mengenai faktor yang mempengaruhi return saham. Yang pertama yaitu kita dapat faktor makro. Berdasarkan faktor makro, return saham dapat terpengaruh melalui faktor makroekonomi dan faktor makro non-ekonomi. Di antara faktor makroekonomi yang mempengaruhi return saham adalah inflasi, suku bunga, kurs valuta asing, tingkat pertumbuhan ekonomi, harga bahan bakar minyak di pasar internasional, dan indeks harga saham regional. Sedangkan yang termasuk dalam faktor makro non-ekonomi adalah peristiwa politik domestik, peristiwa sosial, dan peristiwa politik internasional. Faktor yang mempengaruhi yang kedua yaitu faktor mikro. Faktor mikro adalah kondisi yang terjadi dari dalam perusahaan termasuk informasi atau data keuangan maupun non-keuangan, informasi fundamental dan informasi teknikal. Informasi fundamental yang berasal dari intern perusahaan adalah dividen, tingkat penjualan, karakteristik keuangan, dan ukuran perusahaan. Selain itu, ada pula informasi teknikal yang berasal dari luar perusahaan seperti ekonomi, politik, dan keuangan. Baik, kita lanjut ke manfaat mengetahui return saham sebagai investor. Sebagai investor yang melakukan transaksi saham,
Pengertian return saham dan cara perhitungan jumlahnya penting untuk diketahui. Adapun manfaat return saham bagi investor yaitu yang pertama sebagai pengukur tingkat keuntungan saham yang dimiliki. Pebisnis dalam hal ini adalah investor saham melakukan jual beli saham untuk meraup keuntungan sebaik mungkin. Oleh sebab itu, dengan perhitungan return saham, maka kedua belah pihak, perusahaan maupun investor, dapat memperoleh rincian dasar atas keuntungan maupun kerugian yang terjadi. Dan yang manfaat yang kedua yaitu sebagai bahan pertimbangan dan data untuk keputusan di kemudian hari. Berdasarkan pencapaian hasil yang diperoleh dari return saham, maka investor dapat melakukan pertimbangan dalam mengambil keputusan di kemudian hari. Hal ini juga menjadi histori untuk menyusun ekspektasi kegiatan jual beli saham yang lebih menguntungkan pada periode berikutnya. Mungkin itu saja mengenai singkat poin dividen dan return saham. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.